Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita di Natal kedua pada saat ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-98, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat karyamu, anugerahmu yang selalu tercurah dan bisa kami rasakan selalu dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ketika Kau tibakan di Natal kedua ini, kami percaya bahwa penyertaan-Mu melekat untuk setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-98, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika tema kita pada saat ini mengatakan Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita. Ya, itu menjadi sukacita buat setiap kita. Terlebih ketika di Natal kedua ini semakin ditegaskan kembali bahwa juru selamat itu, keselamatan itu telah hadir, telah nyata dalam kehidupan kita. Kita selamat dari hukuman dosa, kita selamat dari segala sesuatu yang mencoba kita terjerumus dalam keberdosaan. Bahkan lebih lagi, kita selamat untuk pengampunan di dalam keberdosaan setiap kita. Dan lebih dekat lagi, bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita pun terlebih sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2024 ini, kita juga pasti menginginkan keselamatan itu terjadi di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Sebab kita tidak mau tak seorang pun kita tidak terselamatkan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 98 ini sering disebut adalah Mazmur kerajaan atau Mazmur penobatan Allah sebagai Raja. Mazmur 98 adalah bagian dari kitab Mazmur pasal yang ke-9, pasal yang ke-93 sampai pasal yang ke-100. Dan Mazmur ini menyoroti tema keagungan Tuhan sebagai Raja yang memerintah dengan keadilan dan kekudusan. Dan Mazmur ini sering sekali digunakan di dalam ibadah-ibadah bangsa Israel untuk merayakan begitu besarnya karya Tuhan, begitu luar biasanya rancangan Tuhan yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan, Mazmur 98 ini adalah seruan secara universal agar setiap kita, agar semua isi dunia ini
bermazmur, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan karena karya keselamatan yang besar. Dan jelas seperti apa yang kita baca tadi, bahwa sejatinya semua karena inisiatif, semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus semata. Bukankah itu menjadi evangelium, kabar sukacita bagi setiap kita? Benar, konteks historisnya tidak lain adalah ketika Mazmur 98 ini dituliskan. Di sini bangsa Israel mengalami apa yang disebutkan penyelamatan itu. Israel diselamatkan, dimenangkan dalam peperangan. Dan bagaimana mereka menyaksikan tangan Tuhan yang kuat itu menyelamatkan setiap mereka, menyelamatkan bangsa itu. Bahkan sejatinya dengan logika akal pikiran mereka, mereka tidak mungkin terselamatkan. Lalu hal yang kedua, tidak lain adalah bagaimana berlatar belakang dari kisah pembuangan bangsa Israel, pemulangan bangsa Israel dari pembuangan. Kita tahu bahwa mereka terbuang di Babel, tapi Tuhan memakai bangsa asing untuk membebaskan mereka. Dan mereka tahu bahwa itu semua hanya karena tangan kuat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga tidak lain adalah bagaimana Mazmur ini menghadirkan sebuah pengharapan akan pemerintahan Allah yang kekal, yang berkarya, yang berkuasa di dalam kehidupan setiap mereka. Maka di sini kita melihat beberapa penegasan yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ada 4 hal yang mau ditegaskan. Hal yang pertama adalah Allah adalah pencipta dan penyelamat yang berkuasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan sejatinya adalah alamat dari pujian dan kemuliaan yang harus kita nyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan setiap kita, setiap bangsa di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8, kita menemukan sebuah penegasan bahwa alam ini pun, dunia ini pun, segala sesuatunya pun akan turut memuji, memuliakan Allah. Artinya bukan hanya bicara tentang orang percaya, tapi alam pun akan bersukaria, alam pun bersuka cita atas segala karya ciptaan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan melalui ayat yang ke-9? Kita melihat bagaimana sejatinya Allah itu, bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah yang menghakimi dengan adil dan benar. Oleh sebab itu orang percaya diingatkan untuk tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah sebagai hakim yang adil dan sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Maka saudaraku, benarlah apa yang dinyatakan oleh tema kita pada saat ini. Bahwa keselamatan itu sudah dinyatakan. Bahwa keselamatan itu menjadi kuat setiap kita untuk datang, berseru, menyembah, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih luar biasa, keselamatan itu ternyata menjangkau seluruh ciptaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa keselamatan itu adalah universal. Di dalamnya ciptaan Tuhan, laut, gunung, sungai-sungai, bahkan alam seutuhnya memuji, memuliakan Tuhan. Artinya apa? Di sini kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa di Natal kedua ini ingin menyatakan bahwa semua hanya karena karya Allah yang memberikan keselamatan untuk setiap kita. Tuhan Allah menyatakan keselamatannya dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, dan itu digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Seperti apa yang dituliskan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan
ada di atas bahunya. Siapa itu? Yesusmu, Yesus kita. Yang kita puji, kita sembah di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, apa yang menjadi refleksi buat setiap kita? Refleksi yang pertama adalah benar seperti apa yang dikatakan oleh tema kita. Keselamatan itu sudah dihadirkan, keselamatan itu sudah ditawarkan. Maka jadilah pribadi yang berada di dalam keselamatan itu. Jangan mau lagi berada di dalam kungkungan dosa itu. Jadilah pribadi yang diselamatkan dan memberikan diri berada di dalam keselamatan itu sendiri. Lalu apa yang kedua? Tunjukkanlah refleksi nyata sebagai pribadi yang diselamatkan itu. Dengan apa? Bermazmurlah, bernyanyilah, pujilah Tuhan. Ungkapkanlah dengan seluruh perjalanan kehidupanmu, dengan seluruh bahasa tubuhmu, dengan seluruh kehidupanmu, bahwa pujian, kemuliaan hanya untuk Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu apa yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Tidak lain adalah jadilah saksi, jadilah pionir-pionir keselamatan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mulailah dari dirimu sendiri, mulailah dari lingkunganmu terkecil, mulailah dari tengah-tengah keluargamu, mulailah dari komunitasmu terkecil. Jadilah saksi keselamatan itu. Pribadi yang menyelamatkan, bukan menjerumuskan, bukan pribadi yang menyalahkan, bukan menjadi pribadi yang menghakimi, bukan menjadi pribadi yang menghancurkan, tapi menjadi pribadi yang menyelamatkan. Lalu apa yang keempat? Di sini lebih dalam lagi, refleksi bagi setiap kita. Lihatlah alam sekitar kita. Cintailah alam itu. Jangan rusak. Jangan hanya menggerusnya. Jangan hanya menikmati saja untuk kepentinganmu sendiri. Ingat, alam ini adalah anugerah Tuhan. Bukan untuk dinikmati secara pribadi dengan kerakusan-kerakusan, dengan ketamakan-ketamakan. Jadilah pribadi yang berdampingan hidup dengan ciptaan Tuhan. Alam ini adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang kelima? Jadikanlah Tuhanmu menjadi hakim raja yang adil, penuh dengan kebenaran dalam kehidupanmu. Sebab mungkin engkau di dalam dunia ini mengalami ketidakadilan, ketertindasan. Tapi ingatlah selalu, engkau, kita punya Tuhan yang adil, punya Tuhan di dalam kebenarannya. Oleh sebab itu, hiduplah juga dalam kebenaran dan kekudusan sebagai respon atas keselamatan yang telah Tuhan berikan untuk setiap kita. Lalu apa refleksi yang keenam? Yang terakhir, hidupilah sukacita Natal itu setiap hari. Jangan pernah berpikir atau bertindak bahwa Natal itu bicara tentang 2000-an tahun yang lalu. Tapi biarlah Natal itu hari ini, besok hari ini. Setiap hari adalah Natal, setiap hari adalah momen merasakan kehadiran, kelahiran, dan menjadikan kita pribadi yang memberikan, mencerminkan sukacita keselamatan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan setiap kami untuk selalu hidup di dalam keselamatan yang bersumber dari Engkau. Sebab kami tahu, sebab kami mengimani, tanpa keselamatan yang bersumber dari Engkau, setiap kami tidak dimungkinkan untuk selamat. Tapi kami bersuka cita punya Allah seperti Engkau. Melalui Yesus Kristus, kami diselamatkan. Dalam kasih-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.